Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Asara dengan NIM 2009 0250 0005, kelas A dari program studi pendidikan akuntansi. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan ke-14, yaitu materi mengenai kebijakan bisnis, produksi, dan pemasaran. Berikut pemaparan video penjelasannya. Baiklah, adapun pokok pembahasan dalam materi ini yaitu yang pertama kebijakan bisnis, yang kedua kebijakan produksi, yang ketiga kebijakan harga, yang keempat kebijakan harga untuk produk lama, yang kelima penyesuaian harga, yang keenam pemindahan dan pembebanan harga, yang ketujuh kebijakan harga untuk produk baru, dan yang kedelapan kebijakan pemasaran dan iklan. Nah, yang pertama kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Ketetapan atau keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Selanjutnya yang kedua yaitu kebijakan produksi. Keputusan manajemen untuk mencapai tujuan masa depan perusahaan yang merupakan pedoman dalam melakukan aktivitas produksi agar perusahaan beroperasi efisien. Dalam berproduksi ada 3 dasar, yaitu yang pertama break-even point atau BEP, yaitu tingkat produksi minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, peningkatan atau penurunan produksi agar dapat meningkatkan keuntungan atau menekan kerugian perusahaan. Dan yang ketiga, penghematan produksi atau shutdown agar perusahaan dapat menekan kerugian. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga merupakan keputusan tentang cara penetapan harga barang atau jasa yang dijual yang diambil manajemen. Harga merupakan salah satu bagian yang bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen. Di samping cara distribusi dan promosi dan produk, penetapan harga dipengaruhi oleh laba yang dicapai, permintaan akan barang atau jasa yang dipasarkan, biaya produksi, dan tujuan-tujuan khusus yang hendak perusahaan capai. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kebijakan harga untuk produk lama. Untuk produk lama atau produk yang sudah ada di pasar dikenal dengan 4 jenis kebijakan harga yang dapat digunakan, yaitu biaya tambah margin, yaitu penetapan harga ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan keuntungan yang dikehendaki. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama biaya didasarkan pada catatan akuntansi yang tidak menggambarkan biaya ekonomis, dan yang kedua sulit disesuaikan dengan perkembangan. Nah, selanjutnya diskriminasi harga, yakni dalam praktek bisnis kadang-kadang pengusaha harus memberlakukan harga yang berbeda untuk produk yang sama di pasar yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan, penjualan, dan keuntungan. Nah, selanjutnya yang kelima penyesuaian harga. Penyesuaian harga merupakan kebijakan penerapan atau penyesuaian harga jual berdasarkan perubahan produksi yang mengakibatkan perubahan biaya dengan tujuan agar perusahaan mencapai laba maksimum. Perusahaan-perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka sehingga dapat memperhitungkan berbagai perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Strategi penyesuaian harga menurut Kotler dan Armstrong 2008. Adapun strateginya yaitu yang pertama penetapan harga diskon dan pengurangan harga, yang kedua potongan harga, yang ketiga penetapan harga tersegmentasi, yang keempat penetapan harga psikologis, yang kelima penetapan harga promosi, yang keenam penetapan harga secara geografis, dan yang ketujuh penetapan harga internasional. Kemudian yang keenam yaitu pemindahan atau pembebanan harga. Pemindahan atau pembebanan harga merupakan teknik penetapan harga dari satu unit bisnis ke bisnis lainnya dengan tujuan menetapkan harga yang
terpantau unit produksi untuk mencapai maksimum profit sekaligus guna mengendalikan kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui pengelolaan kinerja divisit atau unit usaha, menetapkan harga yang rasional adil, dan mendorong produktivitas masing-masing divisi. Hal yang mendorong yaitu yang pertama makin besarnya volume usaha, yang kedua makin beragamnya kegiatan, yang ketiga makin kompleks atau rumitnya pengelolaan usaha, yang keempat perlu otonomi dan desentralisasi kewenangan, dan yang kelima membagi perusahaan menjadi beberapa divisi. Kemudian yang ketujuh yaitu kebijakan harga untuk produk baru. Penetapan harga bagi produk baru merupakan tantangan yang menarik karena informasi mengenai permintaan atau elastisitas perilaku konsumen, pola konsumsi dan sebagainya untuk produk tersebut belum tersedia. Penetapan harga untuk produk baru biasanya didasarkan pada bentuk pasar dari produk tersebut dengan parameter, yaitu tingkat hambatan masuk pasar, tingkat persaingan pasar, dan perkembangan teknologi. Nah, berdasarkan parameter tersebut, maka penetapan harga produk baru dapat digolongkan sebagai yang pertama penetapan harga yang relatif tinggi, yaitu yang pertama perusahaan relatif monopoli dalam produk tersebut. Yang kedua, perusahaan dapat membangun hubungan yang positif dengan para konsumen dan calon konsumen melalui pembentukan persepsi yang positif mengenai perusahaan di mata konsumen. Dan yang ketiga, apabila permintaan akan barang atau jasa diperkirakan dalam jangka waktu dekat akan mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua yaitu penetapan harga yang relatif rendah untuk memasuki pasar, yaitu yang pertama bila hambatan masuk pasar relatif lemah dan bila perusahaan yakin dapat menguasai pasar. Nah, pada pokok pembahasan yang terakhir yaitu kebijakan pemasaran dan iklan. Kebijakan iklan adalah salah satu aktivitas marketing yang berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan pesan melalui berbagai media agar konsumen yang menjadi target pasar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan kebijakan pemasaran merupakan proses penyusunan informasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa. Dengan pemasaran yang tepat, konsumen akan tertarik dengan produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kebijakan ini terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, adapun fungsi dan tujuan iklan, yaitu yang pertama memperkenalkan barang atau jasa kepada potensial konsumen. Yang kedua, mempengaruhi sikap atau persepsi konsumen. Dan yang ketiga, mempertahankan persepsi konsumen yang telah ada. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan iklan yaitu yang pertama pesan yang disampaikan, yang kedua bentuk dan cara penyampaian pesan, yang ketiga media yang digunakan, dan yang keempat ketetapan waktu penyampaian, dan yang kelima model yang digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi kebijakan bisnis, produksi, dan pemasaran. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.